Informasi pertama pemirsa, mencari uang malah berujung kematian. Begitulah nasib yang dialami oleh wanita muda berinisial FH di kota Jambi. Wanita muda ini dibunuh oleh teman kencan singkatnya yang dikenal melalui aplikasi hijau. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan saat konferensi pers di Polsek Kota Baru Kota Jambi, Minggu 16 Juli 2024 mengatakan, korban ada kebutuhan faktor ekonomi sehingga melakukan atau mencari teman kencan singkat melalui aplikasi hijau. Dijelaskannya, sesaat korban memperoleh teman kencan, korban mengundang pelaku untuk datang ke kosannya itu. Lebih lanjut, Kompol Indar menjabarkan korban pembunuhan ini tinggal di salah satu indikos di belakang SPBU Palima, Kota Jambi. Kejadian ini sendiri terjadi pada tanggal 8 Juli 2024. Adapun identitas pelaku yakni Doni Revano Putra, warga RT 05 Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Diketahui pasca kejadian, korban sempat melarikan diri ke rumah keluarganya yang berada di Kotoboyo, Kabupaten Batanghari. Namun tidak beberapa lama dengan tanpa perlawanan, pelaku pembunuhan ini ditangkap pada Sabtu 15 Juli 2024 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kompol Indar menjelaskan kronologis kejadian, yang mana kencan singkat terjadi dengan perjanjian selama 1 jam dapat dilakukan dengan berhubungan layaknya suami istri. Namun dalam perjanjian itu ada kesepakatan yang menurut pelaku tidak sesuai. Layanan yang diterima untuk menambah, korban meminta sejumlah uang namun tidak dipenuhi oleh pelaku. Sehingga pada saat dibuntuti di kamar mandi setelah usai melakukan hubungan, pelaku memukul korban dari belakang. Korban sempat melakukan perlawanan namun terjatuh. Pelaku kemudian sempat menginjak keramik yang ada di kamar mandi dan terjadilah perkelahian. Karena korban tidak kuat dengan posisinya kalah berada di bawah, pada saat itu ia terjatuh dan terjadilah benturan di bagian kepala. Selanjutnya pelaku pemukulan pecahan keramik beberapa kali secara brutal dan tragis, yang menyebabkan korban FH mengalami beberapa luka pada bagian tubuhnya, yaitu pada bagian belakang kepala, lengan, bawah mata, dan di pangkal paha. Atas perbuatannya, pelaku pembunuhan ini dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan saat ini telah ditahan di Polsek Kota Baru. Satu, rekan-rekan, sebelumnya saya mohon maaf ada keterlambatan. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan pada pagi hari ini yang bersedia hadir untuk melaksanakan rilis terkait kasus dugaan sebagaimana diatur dalam pasal KUHP 338 dan 351 yang mengakibatkan korban jiwa 351 ayat 3. Adapun dasar proses penyelidikan yang kami lakukan adalah sebagaimana laporan polisi B nomor 40 tanggal 9 Juni 2024 terkait dengan kejadian 8 Juni tahun 2024 pukul sekira 21.30. Adapun kronologis kejadian yang terjadi adalah korban dengan inisial FH itu karena ada kebutuhan faktor ekonomi sehingga melakukan mencari kencan singkat dengan aplikasi warna hijau, untuk mencari teman kencan secara singkat. Hal ini dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi. Sesaat yang bersangkutan memperoleh teman kencan, yang bersangkutan mengundang ke kosan di daerah Serwi, Malang di Kota Baru, Palima. Kencan singkat terjadi dengan perjanjian 1 jam dapat dilakukan hubungan
intim. Namun dalam proses perjanjian antara korban dengan pelaku inisial DR itu ada kesepakatan yang menurut dari si tamu ini tidak sesuai, sehingga pada saat melakukan hubungan kencan antara korban dengan tamu atau pelaku komplain karena ingin menambah pelayanan yang diterima oleh pelaku. Pelayanan yang diterima untuk menambah ini, korban meminta sejumlah uang, senilai uang, namun tidak dipenuhi oleh pelaku, sehingga pada saat dibuntuti ke kamar mandi setelah selesai melakukan kencan yang pertama, dibuntuti di kamar mandi, pelaku memeluknya dari belakang, sempat korban melakukan perlawanan, terjatuh si korban. Ternyata pelaku ini sempat menginjak keramik yang ada di kamar mandi, sempat bergumul antara pelaku dengan korban melakukan perlawanan karena korban tidak kuat dan posisinya kalah di bawah pada saat itu terjatuh dan kepala terbentur. Dipukulkannya keramik tadi yang sudah pecah ya beberapa kali secara berputar, sehingga apa yang kita tersebut sesuai dengan hasil visum yang kami dapatkan. Atas dasar kejadian tersebut kami melakukan proses penyelidikan dan saat ini sudah sidik dan sudah kita tetapkan tersangka kepada pelaku, sehingga kami lakukan penangkapan pada tanggal 15 Juni di daerah Bumi Batanghari. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tersangka ini Pak siapa namanya? DR. Jalan ke tempat keluarga tirinya. Pak, ada audio visual yang menyebar bahwa bilang di dalam audio itu darah-darah di TKP itu dibersihkan oleh teman korban. Ini seperti apa tanggapan polisi? Jadi memang pada saat terjadi suatu tindak pidana yang bersangkutan itu pelaku sempat membersihkan di TKP, membersihkan juga. Dan sesaat kami juga ingin mengimbau kepada masyarakat, ketika ada suatu terjadinya tindak pidana, mohon saling menjaga untuk status quo atau kehampaan terhadap status. Jangan ada orang bisa masuk, jangan ada mengambil sesuatu atau membersihkan tempat kejadian perkara, sehingga hal tersebut mempersulit proses yang kami lakukan. Berarti dari pelaku Pak ya, bukan teman dari korban membersihkan. Pelaku dan korban ada rekanan dari korban. Ada video beredar juga Pak, dinarasikan ada otak di bawah. Sementara nanti ya kita cek dulu apakah benar atau tidak. Nanti dari asesmen. Jangan berasumsi ya, tolong nanti diluruskan juga. Ada yang saya dengar berita bahwa sudah berdua kali dan sebagainya, itu asumsi. Nanti kita tolong, saya sudah sampaikan kepada penyidik terkait sumber informasi yang disampaikan ini, kita tolong bisa. Status korban itu masih status ya? Korban sesuai KTP. Untuk luka yang dalam korban bagian apa tuh? Apa? Luka yang dalam korban bagian apa sih? Sesuai hasil visum itu luka belakang di kepala, lengan, bawah mata, muka, sama di daerah pangkal paha. Berarti ini tidak direncanakan Pak ya oleh pelaku atau? Tidak. Nanti kalau ada pertanyaan dalam silakan ke Pak Kapolsek, biar Pak Kapolsek sama Pak Kadif juga. Halim Andrian, JEK TV, melaporkan.